yang bikin dokter-dokter nih ya, dokter-dokter kosmetik yang banyak mengandung merkuri juga saya belum melihat ada penindakan. Bahkan yang namanya Nikita Mirzani termasuk meskipun dia ditahan, tapi menurut saya ada hal yang harus ditindaklanjuti oleh BP POM. Karena saya mendapatkan informasi bahwa ada dokter yang melakukan suntik wajah untuk pemutih. Itu ada, walaupun kemudian ditarik dengan BP POM, tapi orangnya nggak dikenakan sanksi apapun. Justru malah orang yang membongkar dapat mendapatkan hukuman. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terkait dengan pre-market pencegahan. Saya belum melihat bentuknya itu seperti apa, pencegahan yang dilakukan itu seperti apa. Begitu juga dengan post-market penindakan. Penindakannya juga seperti apa, karena saya belum dengar di media ada penindakan yang dilakukan oleh tim BPOM bersama dengan pihak kepolisian. Saya belum dengar tuh di media, belum pernah ada saya dengar ya, padahal di laporan Bapak itu ada. Kita tahu kenapa saya menyampaikan ini, karena semua makanan yang mengandung GGL, garam, gula, lemak itu masih beredar. Belum ada yang ditarik, Pak. Ya. Jadi semua makanan yang mengandung GGL belum ditarik ataupun belum dilakukan pencegahan. Belum ada. Pave juga. Pave itu mengandung bahan-bahan kimia. Obat-obat yang buat teler itu juga beredar, masih sangat luas beredar di masyarakat, dan saya dipertanyakan oleh masyarakat kenapa itu tidak ditindak. Bahkan ada pape yang di dalamnya isinya narkoba. Kemudian rokok ilegal, Pak. Rokok ilegal ini merajalela, Pak, karena rokok yang dibungkus itu rokok resminya mahal, maka produsen-produsen yang rokok resmi itu mengeluarkan rokok ilegal. Ya, itu kong kali kong tuh dengan produk-produk rumahan. Itu cukainya nggak dikenakan tuh, ya. Itu juga harus ditindaklanjuti. Kemudian kosmetik. Kosmetik banyak dibuat di perumahan. Yang bikin dokter-dokter nih ya, dokter-dokter kosmetik yang banyak mengandung merkuri juga saya belum melihat ada penindakan. Bahkan yang namanya Nikita Mirzani termasuk meskipun dia ditahan, tapi menurut saya ada hal yang harus ditindaklanjuti oleh BP POM. Karena saya mendapatkan informasi bahwa ada dokter yang melakukan suntik wajah untuk pemutih. Itu ada, walaupun kemudian ditarik dengan BP POM, tapi orangnya nggak dikenakan sanksi apapun. Justru malah orang yang membongkar dapat mendapatkan hukuman. Nah, ini saya juga ingin memperingatkan soal itu. Kemudian pemakaian borak pewarna makanan itu masih marak, terutama di Sumatera Selatan karena itu dapil saya tahu persis. Ya, kemudian lagi udang yang terkena kontaminasi radiasi. Itu sampai sekarang juga saya nggak dengar tuh BP POM masuk ke sana tuh. Belum ada penindakan apapun terkait dengan udang ini yang kena radiasi ini. Itu saya belum lihat tuh BP POM-nya datang ke sana. Promotif preventif harus dilakukan oleh BP POM kaitannya dengan kuratif, penurunan kuratif, Pak. Karena BP POM ini kaitannya dengan Kementerian Kesehatan dekat sekali. Kalau yang namanya promotif preventifnya tidak dilakukan, pencegahannya tidak dilakukan, penindakan tidak dilakukan, maka angka kuratifnya tinggi. Sehingga kemudian menjadi defisit ya BPJS kita. Nah, terkait lagi dengan kerjasama BPOM dengan BGN. Ini penting sekali nih. Ya, penting banget mengingat banyak dapur-dapur yang keracunan, yang memberikan distribusi makanan yang keracunan. Dapur-dapur yang juga belum like hygienes. Itu masih banyak tuh. Jadi, kemarin katanya sudah ada kerjasama, harusnya ini ditindaklanjuti. Ya, nanti kami akan pertanyakan kepada BGN ini, Badan Gizi Nasional, karena kalau ini tidak dilakukan dan BPOM tidak bekerja, saya yakin ini akan menjadi bom waktu. Jadi kepala BGN pimpinan juga harus diingatkan nih terkait hal ini.
Ya, ngeri nih kita kalau yang namanya bahan pangannya nggak diawasi nih. Tapi nggak cuma diminta mengawasi, tapi anggarannya nggak ada. Anggarannya juga harus di supporting ini yang namanya BP POM. Dan BP POM juga harus menindaklanjuti sampai ke desa. Ya, bagaimana caranya? Bisa Pak, Bapak bisa bekerja sama dengan BKKBN Pak. Banyak tuh teman-teman pendamping masyarakat yang bisa Bapak berdayakan. Untuk itu memang biayanya harus besar juga. Ya nggak masalah kalau inputnya atau outputnya memang baik, ya itu tetap harus dilanjutkan Pak Taruna. Jadi harus disampaikan juga kepada BGN dan insya Allah nanti kalau kami RDP dengan BGN tentu itu akan kami sampaikan juga. Kemudian selanjutnya saya ingin bertanya, sejauh mana efektivitas pengawasan post-market terhadap produk kosmetik impor dari e-commerce yang masuk melalui skema ART Indonesia AS. Ini perlu digarisbawahi dan ditindaklanjuti, Pak. Selanjutnya, apa langkah konkret BP POM untuk menekan kenaikan harga obat hingga 10% akibat krisis global agar tidak membebani daya beli masyarakat? Pak, mungkin bisa Pak disampaikan kepada Menteri Keuangan Pak ya. Yang namanya alat-alat kesehatan, alkes-alkes itu sebaiknya jangan dikenakan pajak tinggi. Karena kalau itu dikenakan pajak tinggi, maka kemudian harga jualnya oleh rumah sakit juga tinggi. Gimana kita mau menyaingi Pineng? Gimana kita mau menyaingi Malaysia kalau harga kita jauh lebih tinggi dari mereka? Pastilah rakyat Indonesia datangnya ke sana untuk berobat. Dan kemudian, mengapa temuan obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat atau BKO melonjak hingga 79,8% di tahun 2025. Meski pengawasan diklaim telah diperkuat. Nah, tadi di presentasi Bapak kan diperkuat tuh pengawasannya. Tapi kenapa justru malah melonjak nih angkanya? Artinya kontraproduktif antara yang Bapak sampaikan dengan fakta di lapangan. Ini juga harus diteliti kembali nih. Yang bikin makalah nih, yang bikin makalah harus hati-hati nih. Jangan pimpinan kalian dijeburin ini, ya angkanya beda ini, ya argumentasinya beda Pak Taruna, yang Pak Taruna paparkan dengan fakta di lapangannya beda. Jadi jangan dikasih nih pimpinannya informasi bodong nih. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana strategi BP POM dalam memastikan kelanjutan apotik desa di bawah Koperasi Merah Putih agar tidak kalah bersaing dengan jaringan apotik besar atau retail modern. Nah, kemudian selanjutnya, apa penyebab mendasar kontaminasi cesium 137 ya tadi yang saya sudah sampaikan pada udang dan pada rempah kita nih, ya sehingga ditolak di luar negeri. Nah, ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab BP POM. Terakhir, jika usulan anggaran tambahan 196 miliar tidak disetujui oleh DPR atau Kemenkyu, pos pengawasan apa saja yang akan dikorbankan oleh BP POM. Tapi saya pribadi dan saya minta kepada semua teman-teman yang ada di Komisi 9, ini harus didukung nih, ya. Permintaan tambahan anggaran ini harus didukung. Terlalu banyak efisiensi yang kemudian merugikan masyarakat karena efisiensi dari seluruh kementerian-kementerian itu tidak diperhatikan oleh Menkyu, ya, sehingga Presiden tidak tahu sebenarnya mana yang harus diefisiensi dan mana yang tidak boleh diefisiensi. Saya mendukung penuh ya, yang namanya anggaran kesehatan primer itu nggak boleh diefisiensi. Dan ini penting. Nah, sekali lagi Bapak harus menegaskan kerjasama dengan BGN dengan anggaran yang memang sudah disesuaikan, ya itu tetap harus dijalankan Pak. Mengingat ini Badan Makan Bergizi Gratis ini adalah proyek Presiden, ya, yang memang harus dikawal. Kami Komisi 9 juga mengawal itu. Kenapa? Karena ini penting untuk anak-anak Indonesia. Ya, jadi harus betul-betul dikerjakan secara maksimal. Kemudian pengawasannya juga harus secara maksimal agar tidak mubazir, Pak. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak agar Bapak bisa melihat ini sebagai satu tanggung jawab penuh, ya. Meskipun BP POM tidak ada di seluruh kabupaten kota, tapi saya yakin dengan bekerja sama dengan BKKBN karena ada pendamping desa, ada kader, saya kira itu bisa dilakukan.
kerjasama efektif antara BP POM dan BKKBN, juga dengan Badan Gizi Nasional.